Saya yang salah, saya yang salah. Soekarno menangis sedih, negara musiman. Hanya musim pemilu doang. Setiap menjelang pemilu 5 tahun sekali, para penguasa di negeri ini, para pejabat tinggi di negeri ini ribut geger membuat undang-undang. Undang-undangnya untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan rakyat? Tidak. Undang-undangnya bagaimana partai-partai politik, golongan-golongan mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hanya musiman setiap 5 tahun sekali. Para pejabat tinggi negara hanya sibuk membuat undang-undang hanya untuk pemilihan umum. Sampai sekarang negara kita belum memiliki KUHP pidana maupun perdata yang asli, original produk dari putra-putra Indonesia asli. Sampai sekarang KUHP pidana maupun perdata masih miliknya Belanda, tinggalan Belanda. Sedangkan jutaan sarjana hukum di Indonesia, jutaan orang-orang Islam yang ahli hukum Islam serta ahli tata negara, tetapi sampai sekarang KUHP pidana dan perdata masih murni tinggalan Belanda. Lah memang negara kita ini seolah-olah negara musiman. Setiap 5 tahun sekali geger, rame. Padahal Masya Allah negara kita ini buminya diberkahi oleh Allah. Buminya sangat subur. Tanaman apa saja tumbuh. Padi ada, ketela ada, jagung ada, kacang ada. Segala macam buah-buahan tumbuh di negara kita. Bahkan di dalam buminya, di dalam perut bumi, segala macam bahan tambang ada. Emas ada, perak ada, nikel ada, gas ada, minyak ada semua. Batu bara apalagi melimpah ruah kalau di Kalimantan batu bara itu. Semuanya ada di bumi Nusantara. Dikatakan bahwa buminya diberkahi, tetapi orang-orangnya nih, orang-orangnya yang belum diberkahi. Berbeda dengan orang-orang, mohon maaf, yang ada di Timur Tengah misalnya. Walaupun buminya tandus gersang, tetapi orangnya pejuang, sangat rajin, sangat gigih dalam berjuang. Sehingga lama-kelamaan negaranya juga diberkahi. Walaupun perang misalnya, tetapi mereka orang-orang yang maju. Di Indonesia walaupun damai, negaranya ini negara damai, tenang, tentram. Tetapi sebenarnya Masya Allah, keropos di dalam. Negaranya subur, tetapi orang-orangnya malas untuk mempelajari ilmu agamanya. Sehingga setiap kaum muslimin Indonesia berhak dan wajib mengatakan saya yang salah. Saya yang salah, termasuk saya sendiri. Salah, mengapa? Karena di Indonesia ini yang orang Islam tidak paham tentang ilmu agama Islam. Yang orang-orang Kristen dan Nasrani juga belum paham tentang agama Kristen Nasrani. Jadi gaduh-gaduh orang Indonesia zaman sekarang ini. Orang Jawa nggak ngerti budaya Jawa. Mengaku Islam nggak paham Quran hadis. Mengaku orang Indonesia nggak paham tentang tata cara bagaimana bernegara, berbangsa dan bergara di Indonesia. Semuanya hanya mikir makan, kesejahteraan masing-masing. Akhirnya justru diuji oleh Allah. Kalau semuanya manusia itu hanya mikir diri sendiri, maka semuanya akan diuji oleh Allah. Semuanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i, yang lari oleh mereka, umat Islam lari minal ulama, daripada ulama, wal fuqaha, dan daripada ulama-ulama yang ahli fikih, ahli tata hukum Islam. Jadi kalau misalnya ada suatu negara yang porak-poranda, hancur lebur sebenarnya di dalamnya, banyak proyek-proyek, tetapi proyeknya yang menguntungkan individu-individu, kelompok-kelompok masing-masing. Yang namanya proyek, baik itu proyek jalan, apalagi proyek ibu kota. Yang menangani proyek, Masya Allah, orang-orang di sekitar proyek itu akan makmur, pokoknya makmur, pokoknya nggak usah, ini bukan rahasia lagi. Kita jangankan proyek besar, proyek jalan kecil aja udah keuntungannya berapa tuh ya. Jadi kalau infrastruktur dibangun, ya ingat, pimpinan proyek, orang-orang yang memegang proyek sekitarnya, apakah betul-betul diaudit secara jelas
Mereka itu betul-betul orang-orang yang jujur apa adanya, atau memang sekian persen. Jangankan jalan, jangankan IKN, lawang membantu pondok pesantren, membantu sekolah saja ada kong kali kong sekian persen, sudah enggak menjadi rahasia lagi. Bisa dibuka, bisa. Nah ya, asalkan jujur. Jujur, kalau negara ini jujur, Masya Allah, negara ini akan makmur menjadi pemimpin dunia. Nah, sekarang yang salah siapa? Apakah pemimpinnya atau rakyatnya? Yang salah adalah rakyat. Loh, kok rakyat? Yang memilih pemimpin itu kan rakyat. Kenapa memilih pemimpin seperti itu? Sehingga yang disalahkan adalah rakyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang oleh suatu zaman kepada umatku, yang mana umatku itu akan lari daripada ulama dan juga lari daripada ulama-ulama al-fikih. Fayabtalihimillahu bithalathi baliyatin. Maka Allah akan menguji kepada mereka bithalathi baliyatin, dengan 3 ujian. Lah, 3 ujian ini Masya Allah ujian yang sangat besar. Ulaha yarfa'allahu al-barakata min kasbihim. Ujian yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan daripada usaha mereka. Usaha mereka banyak tapi nggak barokah, apalagi semacam proyek jalan sekian ratus meter saja untungnya sudah berapa, apalagi berkilo-kilo, apalagi ratusan kilo, apalagi proyek jalannya, mohon maaf, jalan tol, Masya Allah, apalagi proyeknya ibu kota negara Nusantara, Masya Allah, ini triliun nih uang bertebaran, tapi bukan untuk kita, ya untuk para mereka pengurus-pengurusnya saja. Jadi jangan tertipu wahai saudaraku. Wathaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan dhaliman. Dan ujian yang kedua, Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, kalau kita saat ini dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, jangan salahkan pemimpinnya, salahkan rakyatnya. Mengapa rakyatnya lari daripada ulama? Enggak mau ngaji. Mayoritas muslim, mayoritas, tetapi enggak mau ngaji, enggak mau memperdalam ilmu agama Islam. Sehingga Allah akan menguji kepada bangsa tersebut dengan 3 ujian besar. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan daripada usaha mereka. Wathaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan dhaliman. Dan ujian yang kedua, yusallitullahu alaihim, Allah akan menguasakan kepada mereka rakyat yang jauh daripada ulama, rakyat yang jauh daripada ulama-ulama ahli hukum Islam. Maka rakyat itu akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak akan adil, tidak bijaksana. Proyek di sana sini tetapi hanya untuk menguntungkan kalangan mereka. Mereka semakin kaya cepat kayanya, kan apa? Ya proyek itu kan tahu sendiri ya kan, persenannya berapa tuh. Apalagi proyeknya sampai jalan tol, proyeknya ibu kota negara, wah triliun pokoknya lah ya. Wathalithatu, dan ujian yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, mereka akan keluar daripada dunia ini bighairi imanin, dengan tanpa keimanan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini di dalam kitab Nasuhul Ibad li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Oleh sebab itulah saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika perampok ya, masyarakat itu perampok, mohon maaf bajingan, itu juga akan mengangkat pemimpin mereka orang yang paling jahat di antara mereka. Tetapi kalau rakyatnya itu baik, mayoritas orang-orang yang baik taat, tentu Allah akan mengangkat orang yang terbaik di antara mereka. Demikianlah, semoga bisa menjadi rungan bersama. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.